Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusifa Adelia Mulyananda dengan NIM 120220031 dari kelas R2 dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis mengenai Perencanaan Kawasan Strategis Nasional atau biasa disebut KSN Danau Limboto, Provinsi Gorontalo, dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Untuk outline yang akan dibahas, yang pertama, teori pembangunan berkelanjutan, yang kedua, teori pengembangan ekonomi biodiversitas, yang ketiga, definisi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan, yang keempat, gambaran studi kasus, yang kelima, gambaran rencana dan pengelolaan, yang keenam, ulasan kritis, yang ketujuh, usulan agenda kebijakan, dan yang kedelapan yaitu agenda penelitian masa depan. Untuk slide yang selanjutnya akan membahas teori pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi di masa yang akan datang. Lalu ada 3 pilar pembangunan. Yang pertama, sosial, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu ada equity atau pemerataan, yang merupakan target utama dari pembangunan berkelanjutan karena dapat mengecilkan kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu juga, pada prinsip pemerataan, semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang seimbang. Kedua, ada ekonomi, yang merupakan peningkatan keterampilan pekerja yang dapat meningkatkan daya saing, sehingga dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja infrastruktur dasar seperti properti, sistem air, dan sejenisnya, serta pada infrastruktur informasi. Ketiga, yaitu energi, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sehingga harus dilakukan secara hemat. Ada beberapa metode, yaitu menggunakan energi yang dapat diperbaharui secara optimal, menghemat penggunaan sumber-sumber energi yang tersedia, dan memprioritaskan pembangunan transportasi massal. Yang keempat yaitu engagement atau peran serta, yang merupakan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah harus memfasilitasi hal ini. Salah satunya yaitu dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan dengan menampung aspirasi publik. Yang kelima yaitu ekologi, yang merupakan pelestarian lingkungan dapat dilakukan secara maksimal, sehingga dapat melakukan hal-hal seperti menggunakan lahan campuran, memastikan ada ruang terbuka hijau, dan membuat sistem yang dapat membuat transportasi dan bangunan terintegrasi dengan baik. Lalu slide yang akan dibahas yaitu ada teori ekonomi biodiversitas. Menurut Jatna Supriyana, teori biodiversitas atau biasa disebut dengan keanekaragaman hayati memiliki definisi yaitu suatu kekayaan yang dimiliki oleh bumi yang berisikan oleh jutaan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang terkandung di dalamnya, serta ekosistem yang dibangun menjadi suatu lingkungan hidup. Selain itu juga, pengertian keanekaragaman hayati merupakan sumber kekayaan ekonomi bagi banyak wilayah di dunia seperti cagar alam, taman dan hutan, di mana satwa liar dan tumbuhan menjadi sumber keindahan ekowisata. Manfaat ekonomi biodiversitas, yaitu ada sumber mata pencaharian masyarakat, lalu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor wisata,
dapat meningkatkan perekonomian negara, serta dapat meningkatkan kemampuan ekspor negara. Lalu definisi KSN dari sudut kepentingan lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2017, KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria, yaitu yang pertama sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati, yang kedua sebagai aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah, serta harus dilindungi dan dilestarikan. Yang ketiga, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro. Yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang keenam, rawan bencana alam nasional. Dan yang ketujuh, yaitu dapat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Definisi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan. Kawasan strategis nasional atau KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman KSP dan KSK. Profil wilayah Danau Limboto. Danau Limboto terletak di Provinsi Gorontalo, terhubung dengan laut dan menjadi tempat singgah burung migran. Lalu di danau ini terdapat sumber panas bumi atau geotermal dan menjadi muara bagi 23 sungai yang mengalir di sekitarnya. Danau Limboto termasuk danau terbesar kedua di Gorontalo. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo, yaitu luas Danau Limboto sekitar 3.334,11 hektar dengan kedalaman sekitar 5 meter. Lalu Danau Limboto berada di dua wilayah administrasi, 30% di Kota Gorontalo dan 70% di Kabupaten Gorontalo. Kawasan Danau Limboto didirikan pada tahun 1991, yaitu berfungsi untuk melindungi ekosistem danau yang kaya akan keanekaragaman hayati. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2017, kawasan Danau Limboto merupakan kawasan strategi nasional yang ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN berdasarkan sudut kepentingan, fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup. Hal tersebut masih berkaitan mengenai tentang Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 terkait tentang pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi melalui revitalisasi yang difokuskan pada 15 danau prioritas nasional, di mana salah satunya yaitu Danau Limboto. Lalu selanjutnya yaitu ada infrastruktur kawasan strategi nasional Danau Limboto. Yang pertama yaitu ada pusat pengelolaan atau informasi. Fungsinya sebagai pusat administrasi dan koordinasi untuk kegiatan pengelolaan Danau Limboto. Yang kedua ada stasiun pemantauan. Fungsinya untuk memantau kondisi ekologi di danau secara terus-menerus tersebar di sekitar Danau Limboto. Yang ketiga ada jalan akses, sebagai aksesibilitas bagi masyarakat, pengunjung, dan petugas pengelola untuk melakukan kegiatan pemantauan, penelitian, dan pengawasan. Yang keempat ada dermaga, sebagai pendukung kegiatan perahu, transportasi, serta pariwisata. Yang kelima ada fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, pengetahuan tentang keanekaragaman hayati, dan pemahaman pentingnya konservasi bagi masyarakat dan pengunjung. Gambaran rencana dan pengelolaan. Rencana KSN Danau Limboto itu terdiri dari konservasi hayati, lalu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang dimana
Ekosistem daerah aliran sungai atau DAS Limboto yang berada di wilayah Sungai Limboto, Balango, dan Bone. Lalu ada kebijakan KSN Danau Limboto, seperti konservasi sumber daya alam di kawasan Danau Limboto, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pembangunan dan peningkatan kualitas dan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan Danau Limboto, pengendalian kawasan yang berfungsi lindung, serta perencanaan program mitigasi bencana di kawasan Danau Limboto. Program pengelolaan KSN Danau Limboto, gulma air, merupakan air danau yang subur, yaitu kadar nitrogen dan fosfor. Fungsinya itu untuk melindungi biodata air danau termasuk ikan dan habitat tumbuhan, di mana tumbuhan ini akan menjadi gulma air dan mempengaruhi kuantitas dan kualitas udara, serta dapat dikendalikan secara mekanis, biologis, dan kimiawi. Sehingga dapat tidak disarankan pengendalian secara kimia agar tidak dapat menimbulkan pencemaran air di danau. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman hayati. Pada program ini perlu adanya pendataan dan evaluasi spesies endemik danau, kebakaran jenis, dan wilayah perkembangan spesies penting. Dapat digunakan untuk menetapkan perlindungan kawasan khusus konservasi yang benar agar ekosistem berfungsi secara efektif. Yang ketiga ada erosi dan pendangkalan yang berasal dari lahan erosi DAS dan DTA. Pada erosi dan pendangkalan ini memiliki dampak, yaitu khususnya pada danau dangkal dan tipe danau paparan banjir. Program pengerukan sedimen sangat mahal, sehingga lebih baik pengendaliannya pada sumber erosi, yaitu dengan melakukan konservasi lahan. Yang keempat ada ekosistem perairan danau. Program ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Lalu yang kelima yaitu ada kualitas air, di mana pada pencemaran air dari DAS dan DTA termasuk dari daerah sepadan danau yang disebut dengan pencemaran allochthonous, yang pencemaran tersebut berasal dari limbah domestik, pertanian, peternakan, dan industri. Selain itu juga pencemaran air bersumber dari perairan danau. Lalu pada slide selanjutnya akan membahas mengenai kelembagaan KSN Danau Limboto, di mana ada dua kelembagaan, yaitu instansi pusat dan instansi daerah. Pada instansi pengelola tersebut berperan sebagai instansi penanggung jawab sesuai dengan permasalahan danau berdasarkan kewenangannya masing-masing. Pengelolaan ekosistem Danau Limboto banyak yang berkaitan dengan aspek ekologi dan permasalahan lingkungan hidup, karena penyusunan peraturan dan pedoman tentang ekosistem dan konservasi danau perlu dikoordinasikan oleh KLH dan dukungan dan departemen dan instansi lainnya. Ulasan kritis KSN Danau Limboto. Yang pertama ada pendangkalan dan penyusutan luas Danau Limboto. Penyusutan tersebut disebabkan oleh kekurangan air yang bertahan dan sedimentasi akibat pengundulan hutan di bagian hulu. Nah, pada tekanan pertumbuhan penduduk di sekitar Danau Limboto telah mempercepat penyusunan luas dan pendangkalan seperti pembalakan liar, penimbunan sampah, serta penangkalan ikan ilegal. Kedua, ada penurunan kualitas air danau yang diakibatkan oleh limbah domestik, kegiatan budidaya yang dilakukan di dalam danau, serta sedimentasi danau akibat erosi di daerah hulu sungai. Lalu yang ketiga, ada perkembangan eceng gondok. Eceng gondok di Danau Limboto tumbuh meluas. Luas sebaran eceng gondok mencapai sekitar 30% dari luasan danau.
Yang keempat, penurunan volume udara. Lalu yang kelima yaitu penurunan produktivitas perikanan. Terjadinya penurunan tingkat produktivitas perikanan Danau Limboto yaitu karena adanya eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan. Yang keenam, banjir. Banjir disebabkan karena pendangkalan danau dan kerusakan hutan sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Lalu yang ketujuh, perusakan hutan dan lahan. Disebabkan karena kekurangan air yang tertahan dan sedimentasi akibat penggundulan hutan di bagian hulu. Tekanan pertumbuhan penduduk di sekitar danau telah mempercepat penyusunan luas dan pendangkalan, sehingga sebagian wilayah permukaan danau sudah ditempati oleh masyarakat. Lalu yang ke-8 yaitu ada perusakan hutan riparian. Lalu ada ulasan agenda kebijakan. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, pada teori pembangunan berkelanjutan dapat mengembangkan prinsip ekologi lingkungan yang terus dilestarikan selama melaksanakan berkelanjutan, agar pelestarian lingkungan kawasan strategis nasional Danau Limboto dapat dilakukan secara maksimal dan terintegrasi dengan baik. Lalu, pada teori pengembangan ekonomi biodiversitas dapat mengembangkan kawasan strategis nasional yang memiliki nilai keanekaragaman hayati sehingga perlu menjaga lingkungan KSN Danau Limboto yang menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna termasuk spesies endemik. Lalu agenda penelitian masa depan. Untuk judul penelitian masa depan yaitu desain kebijakan ekologi politik pengelolaan terpadu dan berkelanjutan pada Danau Limboto di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan jurnal yang telah saya temukan, pada kebijakan pengelolaan danau dalam spesifik ekologi politik masih lemah. Hal tersebut karena belum adanya keterpaduan konteks dan substansi pada regulasi yang ada. Nah, pada kebijakan ekologi politik pengelolaan Danau Limboto belum terkonstruksi secara terpadu dalam konteks kelembagaan, substansi, dan regulasi. Implikasi lemahnya kebijakan ekologi politik menjadi salah satu faktor pengungkit terjadinya degradasi ekosistem Danau Limboto yang berlangsung secara masif dan dalam waktu yang lama. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan Danau Limboto belum mengakomodir spirit pengelolaan secara terpadu. Implikasinya yaitu efektivitas pengelolaan Danau Limboto masih lemah yang ditunjukkan oleh degradasi yang terus berlanjut. Sarannya yaitu perlu adanya reformasi peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang menguatkan penyelamatan ekosistem danau di Indonesia, khususnya di Danau Limboto. Lalu perlu adanya review Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 untuk diletakkannya dalam ekologi politik dan menegaskan ruang kolaboratif berbagai stakeholder dan keterpaduan kawasan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.